Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 5 November 2021 dalam pekan ke-31 masa biasa. Hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan November. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 14 sampai 21, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Merenungkan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan saya akan sebuah lagu lama, sekurang-kurangnya untuk saya, yang saya tahu pada saat saya masih sebagai siswa seminari menengah. Kepada kami diajarkan sebuah lagu, judulnya saya lupa, tetapi isinya mengungkapkan hal ini, bahwa hari ini menentukan hari esok. Apa yang dilakukan hari ini menentukan apa yang diterima di hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, demi kehidupan hari esok yang baik, tidak saja ditinjau dari sisi keduniawian, tetapi juga dari sisi spiritual, akhirnya menjadi motivasi Rasul Paulus melaksanakan tugasnya pada saat itu dengan sangat amat baik, karena dia tahu ketika dia melaksanakan tugasnya saat itu dengan baik, dia akan memiliki harapan bahwa hidup hari esoknya juga akan baik. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma dalam bacaan pertama hari ini. Bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa dia melaksanakan karya pewartaan yang menjadi tugasnya. Dia mewartakan Kristus, tidak pada tempat atau di tempat di mana orang sudah mendengar tentang Yesus, tetapi dia mencari tempat di mana berita tentang Yesus belum pernah didengar. Karena rupanya Rasul Paulus mempunyai prinsip dalam hidupnya. Dia mau mencari tempat yang baru, murni, sehingga apa yang dia wartakan dan sekiranya ada pertumbuhan dalam karya kerasulannya dalam diri jemaat atau mereka yang mendengarkan karya pewartaannya itu, mereka tidak bertumbuh atas dasar pewartaan orang lain yang kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mau supaya murni sejak awal orang mendengar tentang Yesus dan menjadi percaya pada Yesus, karena sekali lagi murni buah karya pewartaannya sendiri. Inilah yang Rasul Paulus tegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini. Dan sekali lagi, semua ini dia lakukan karena Paulus yakin dan percaya yang baik yang dia lakukan dalam karya kerasulannya saat itu menentukan hidupnya atau menentukan apa yang dia akan terima di hari kemudian. Dalam nada yang sama, Injil juga berbicara tentang hal itu.
Memang secara sepintas apa yang dikatakan dalam bacaan Injil bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa menimbulkan kesalahan dalam mengerti dan menafsirkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Secara sepintas orang bisa menangkap bahwa Yesus kok seakan mendukung bendahara yang tidak jujur itu, yang Yesus ambil sebagai contoh dalam pengajarannya. Tetapi sesungguhnya kalau direnungkan lebih dalam, yang mau ditampilkan oleh Yesus itu bukan soal ketidakjujuran bendahara, tetapi lebih kepada atau penekanannya kepada bagaimana bendahara itu menggunakan hal yang sangat duniawi, uang, harta benda tuannya, untuk menjamin kehidupannya di hari esok, di hari kemudian ketika bendahara itu dipecat oleh tuannya. Itu yang menjadi inti, itu yang menjadi fokus dari apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Sekali lagi poinnya adalah yang mau ditunjukkan oleh Yesus dalam diri bendahara itu adalah bagaimana dia menggunakan hal duniawi, bendahara tuannya atau harta benda tuannya, uang tuannya, untuk mendapatkan jaminan kehidupan hari esoknya sesudah dia dipecat oleh majikannya atau oleh tuannya. Saudari dan saudara yang terkasih, secara spiritual Yesus mau mengatakan kepada para muridnya saat itu, dan juga kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, supaya kita kalau mau mendapatkan kerajaan Allah, maka kita diminta supaya hari ini menggunakan segala peluang, menggunakan juga jasa atau hal-hal duniawi untuk mendapatkan jaminan di hari esok, jaminan untuk mendapatkan kerajaan Allah, kehidupan yang bahagia bersama dengan Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita masih hidup di dunia yang fana ini. Kita membutuhkan hal-hal yang fana, hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita di dunia ini, termasuk hal-hal duniawi seperti uang atau mungkin harta benda. Sesungguhnya berupaya mendapatkan itu semua secara baik, secara wajar, tidak apa-apa, asalkan jangan mau mendapatkan hal-hal yang duniawi itu dengan cara yang tidak baik. Itu pertama. Poin yang kedua, kita diminta oleh Yesus supaya menggunakan hal-hal duniawi, peluang-peluang yang duniawi sifatnya saat ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang indah di hari esok, untuk mendapatkan hal-hal spiritual yang indah untuk hidup kita hari esok. Gunakanlah hal-hal duniawi saat ini, hal-hal duniawi yang berguna untuk hidup kita hari ini, tapi bisa juga hal-hal duniawi yang kita miliki saat ini harus dipakai untuk mendapatkan hal yang indah di hari esok. Kita punya uang, silakan. Banyak duit, silakan. Tapi gunakanlah duit itu hari ini untuk mendapatkan kehidupan hari esok yang baik.
Misalnya, saya beri contoh. Apa yang kita miliki secara duniawi, kita berikan juga kepada orang yang ada di sekitar kita yang betul sangat membutuhkan hal-hal duniawi itu. Kita katakanlah beramal di sana. Dan dengan itu kita sudah semacam menanamkan hal yang baik hari ini untuk menerima hal yang baik juga di hari esok. Kita menginvestasi hidup kita hari ini dengan mempergunakan hal-hal duniawi, uang atau harta benda yang lain untuk mendapatkan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang spiritual di hari esok. Itu salah satu contoh konkret. Saya kira kita memahami itu. Tinggal atau persoalannya adalah apakah kita mau menggunakan hal-hal duniawi itu untuk mendapatkan hidup yang baik di hari esok, atau kita hanya sekedar menggunakan hal-hal duniawi yang kita miliki saat ini hanya untuk hidup di hari ini saja, di dunia ini saja. Hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan November. Setiap Jumat pertama, secara devosional sebagai orang Katolik, kita menghormati hati terkudus Yesus. Dalam hati terkudus Yesus, kita mendapat gambaran yang besar tentang hati Allah Bapa sendiri. Allah yang sangat mencintai kita dan yang mengharapkan supaya kita semua, saya dan Anda, siapapun, untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah itu. Nah, salah satu cara supaya kita bisa ambil bagian dalam kehidupan Allah itu, salah satunya sekali lagi adalah kalau kita yang masih berziarah di dunia ini menggunakan hal-hal duniawi untuk mendapatkan hal-hal yang surgawi di hari esok. Tuhan memberkati.